Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pekerjaan perbaikan sebuah perangkat audio berupa power amplifier merek Sansui model AU Strip 2900 setelah sebelumnya sukses dengan restorasi power amplifier Sansui model A Strip 5. Model ini dibuat sekitar tahun 80-an. Terima kasih untuk Mas Ahmad Arifin dari Sragen, Jawa Tengah atas kiriman perangkatnya. Semoga dapat dipulihkan kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Saklar power utama bersatu dengan mode output speaker. Saklar menggunakan sistem putar. Soket output untuk headphone dengan diameter 6,5 mm. Potensiometer fungsi tone control dengan pengaturan nada bass dan treble. Potensiometer fungsi pengatur balance. Saklar mode suara high filter dan mode loudness. Potensiometer fungsi kontrol volume utama. Saklar mode suara mono atau stereo dan saklar pilihan tab monitor, serta saklar pilihan fungsi input audio yang terdiri dari input phono, tuner, dan AUX. Terlihat knop saklar fungsi input phono sepertinya sudah diganti, namun bukan untuk fungsi knop saklar tetapi berupa knop potensio. Plat logam cover atas sepertinya telah dilakukan pengecatan ulang. Terlihat permukaan plat kasar karena mengalami korosi. Begitu juga dengan bagian samping, sebagian permukaan plat masih terlihat jejak korosi. Kelengkapan pada panel belakang nampak seperti ini. 3 pasang soket RCA fungsi input phono, tuner, dan AUX. 2 pasang soket RCA fungsi input tab mode record dan fungsi output mode playback. 2 grup stereo terminal output speaker masing-masing grup A dan B, impedansi speaker minimal 8 ohm. 2 buah soket AC outlet dengan status unswitched daya maksimum 150 watt dan switched daya maksimum 100 watt. Rumah sekring pengaman input AC utama dengan nilai arus sekring sebesar 5 ampere. Kabel input AC utama dengan tegangan input sebesar 220 hingga 240 volt AC. Pada stiker tertera daya maksimum power amplifier ini sebesar 50 watt RMS. Perangkat ini dirakit di Indonesia oleh PT Corona Electronic Corporation. Sebelum melakukan proses perbaikan, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Permasalahan yang dialami perangkat power amplifier ini seperti apa? Hubungkan speaker ke terminal output speaker grup A, impedansi 8 ohm. Bentuk steker input AC 220 volt seperti ini, entah bawaannya atau sudah pernah diganti. Hubungkan kabel audio input ke soket RCA fungsi input AUX. Saklar power utama bersatu dengan saklar pilihan konfigurasi atau grup speaker, sehingga untuk mengaktifkan perangkat sekaligus mengaktifkan juga pilihan grup atau konfigurasi output speaker. Hubungkan steker ke sumber listrik. Gulirkan saklar ke speaker grup A. Karena speaker terhubung dengan terminal output speaker grup A. LED indikator power telah menyala, menandakan perangkat telah aktif.
aktifkan saklar fungsi input audio ke fungsi AUX. Coba sentuh jack input stereo, apakah terdengar suara pada speaker di masing-masing kanal? Tidak terdengar suara pada speaker saat jack input disentuh. Pada speaker hanya terdengar suara dengung yang konstan. Perangkat power amplifier mengalami masalah seperti itu. Matikan perangkat, kita lanjut bongkar casing dan lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Terima kasih bagi sobat elektro yang tetap setia di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar terus berkembang dan berbagi ilmu. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Skrup pengencang cover atas sudah beragam bentuk dan ukurannya. Sepertinya perangkat ini telah mengalami perbaikan beberapa kali sebelumnya. Power amplifier Sansui model AU strip 2900, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Pada panel depan terdapat modul PCB penguat awal fungsi input phono, tone control, balance, volume control, dan saklar mode suara, high filter, dan loudness. Bentuk saklar power utama dan saklar pilihan konfigurasi output speaker seperti ini. Jika komponen ini rusak, kemungkinan sangat sulit menemukan komponen penggantinya. Di bagian tengah casing terdapat modul PCB power amplifier dan power supply. Komponen utama power amplifier menggunakan 4 buah transistor penguat akhir. Trapo power supply memiliki 1 buah output lilitan sekunder tegangan simetris, diamankan oleh beberapa sekring. Pada panel belakang terdapat kabel sambungan signal pilihan input audio dari 5 pasang soket RCA, kabel sambungan terminal output speaker 2 grup, sambungan terminal pilihan tegangan input AC utama, sambungan kabel soket AC outlet, dan sambungan rumah sekring input AC utama. Berikutnya, lepas base plate yang diperkuat dengan beberapa skrup pengencang. Skrup pengencang base plate juga sudah beraneka ragam. Sayang sekali skrup aslinya banyak yang hilang. Ya, nampak lapisan bawah modul PCB power amplifier dan power supply. PCB dan trapo ditopang oleh rangka plat logam yang presisi. Kondisi solderan pin komponen telah dilakukan solder ulang. Sisa flux timah solder banyak mengotori area lapisan bawah PCB. Terdapat 4 buah sekring yang terdapat pada rangka penopang PCB power amplifier, diantaranya 2 buah sekring untuk pengaman tegangan input simetris dan 2 buah sekring pengaman output power amplifier ke soket headphone dan terminal output speaker. Mulai kita bongkar modul PCB power amplifier dan power supply, lepas beberapa sambungan kabel yang terhubung dengan modul ini. Harap diingat atau dokumentasikan terlebih dahulu untuk menghindari lupa dalam instalasi ulang. Sebagian permukaan plat logam rangka telah mengalami korosi. Terdapat 4 buah transistor yang berfungsi sebagai komponen aktif penguat akhir.
Lepas terlebih dahulu 4 buah transistor tersebut agar lebih mudah dan leluasa dalam melakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Transistor penguat akhir telah dilepas beserta plat aluminium pendinginnya. Komponen power supply dan power amplifier terlihat seperti ini. Terdapat 3 buah kapasitor elektrolit pernah dilakukan pergantian. 4 buah resistor pembatas arus emitor transistor penguat akhir nilai resistansi 0,33 ohm 2 watt. Kondisinya masih asli bawaan perangkat ini. 2 buah kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan simetris utama dengan kapasitas 3300 mikrofarad 35 volt menggunakan merek Elna belum pernah mengalami pergantian. Dioda rectifier sejumlah 6 buah, 4 buah untuk power supply tegangan simetris utama dan 2 buah untuk power supply tegangan single. Nomor seri dioda 10D1 memiliki tegangan balik puncak 100 volt dan arus maju maksimum 1,5 ampere. Kapasitor berwarna biru adalah merupakan filter power supply tegangan single, di mana tegangan ini digunakan untuk menyuplai modul rangkaian tone control dan penguat awal atau equalizer fungsi input Pono. Pada power supply tegangan single ini terdapat sebuah rangkaian yang berfungsi sebagai proteksi dari suara letupan dengan komponen utama sebuah transistor 2SC1364. Kita periksa kondisi kapasitor filter tegangan power supply, lepas seluruh kapasitor pada rangkaian power supply. Kapasitor elektrolit fungsi filter power supply tegangan simetris dan single telah kita lepas. Selanjutnya lakukan pengujian. Kondisi kapasitor filter tegangan single terukur masih normal. Hanya kapasitor dengan kapasitas 220 mikrofarad 35 volt yang mengalami perubahan nilai. Kapasitor filter tegangan simetris dengan kapasitas 3300 mikrofarad 35 volt terukur masih normal. Berikutnya, periksa kondisi kapasitor elektrolit fungsi filter dan kopling pada rangkaian power amplifier. Terdapat 3 buah kapasitor elektrolit sudah mengalami pergantian. Di antaranya nilai kapasitas tidak sesuai dengan yang tercantum pada skematik. Lepas kapasitor dan lakukan pengukuran. Lakukan pada seluruh kapasitor. Power amplifier sistem stereo sehingga rangkaiannya terdiri dari 2 kanal.
Kapasitor elektrolit pada kedua kanal rangkaian power amplifier mengalami perubahan kapasitas. Seluruh kapasitor perlu diganti. Sebelum dilanjut ke analisis kerusakan komponen lainnya, alangkah baiknya kita cuci terlebih dahulu PCB-nya. PCB telah selesai dicuci. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan pencarian komponen yang terindikasi tidak normal. Terlihat ada 2 buah resistor dengan kondisi terbakar. Power amplifier menggunakan sistem OCL, sehingga digunakan komplement transistor pada masing-masing kanal. Nomor seri transistor adalah 2SD314 dengan transistor komplement 2SB508. Untuk mengetahui kondisinya, coba uji semua transistor penguat akhir tersebut. Sebagai referensi, bisa kita bandingkan dengan datasheet transistor yang bersangkutan. Transistor ini memiliki daya maksimum 30 watt, tegangan 60 volt, arus kolektor 3 ampere, HFE minimal 40. Dari hasil pengujian, transistor memiliki nilai HFE yang bervariasi dan diantaranya ada yang di bawah nilai semestinya. Untuk itu, semua transistor penguat akhir perlu diganti. Sebuah transistor fungsi kemudi penguat akhir terlihat sudah pernah diganti dengan nomor seri yang berbeda. Coba kita lepas semua pasangan transistor kemudi tersebut pada kedua kanal. Lakukan pengujian pada kedua pasang transistor fungsi kemudi ini. Ya, terdapat 1 buah transistor dengan nomor 2SA697 terukur rusak. Kondisi transistor lainnya terukur nilai HFE tidak layak, sehingga semua transistor perlu diganti. 2 buah resistor yang terbakar adalah fungsi bias tegangan ke transistor penguat akhir 2SB508 dengan nilai resistansi 220 ohm dan 6,8 ohm. Coba kita uji kedua resistor tersebut. Satu buah resistor dengan nilai 6,8 ohm terukur putus. Resistor ini terhubung dengan basis transistor penguat akhir 2SB508. Ganti kedua resistor tersebut dengan nilai resistansi 220 ohm dan 6,8 ohm 0,25 watt. Ini adalah variabel resistor, fungsi pengatur besaran arus bias transistor penguat akhir. Nilai resistansi sebesar 470 ohm. Lepas variabel resistor tersebut masing-masing 1 buah per kanal. Kemudian lakukan pengujian nilai resistansinya. Ya, resistansi variabel resistor terukur kurang dari nilai semestinya. Variabel resistor perlu diganti. Komponen ini sangat penting karena menentukan kualitas kinerja dari transistor penguat akhir. Arus dan tegangan pada emitor transistor penguat akhir harus diatur ulang. Hal ini dilakukan setelah semua perbaikan selesai. Transistor fungsi kemudi dengan nomor 2SC1211 dan 2SA697 sulit ditemukan. Komponen ini langka.
Untuk itu kita ganti dengan pasangan transistor persamaannya, yaitu 2SD438 dan 2SB560. Transistor ini memiliki spesifikasi lebih tinggi dari transistor bawaan, di mana daya maksimum 0,75 watt, tegangan kolektor 80 volt. Susunan pin transistor pengganti terbalik dari transistor bawaan, sehingga dalam pemasangan perlu penyesuaian. Tidak ada masalah dengan transistor lainnya. Transistor fungsi diferensiator dan penguatnya dengan nomor 2SA798 dan 2SC1175 masih layak pakai. Kapasitor filter tegangan single kita ganti semuanya, mengingat untuk penggunaan jangka panjang. Sedangkan kapasitor filter tegangan simetris kita pasang kembali bawaannya, karena kondisi fisik masih bagus dan layak. Ganti dan pasang kembali semua kapasitor filter dan kopling rangkaian power amplifier. Pergunakan kapasitor elektrolit berkualitas tinggi dan memiliki nilai ESR serta noise rendah. Lanjut ke pergantian transistor penguat akhir. Dikarenakan transistor bawaan dengan nomor 2SD314 dan 2SB508 sudah tidak diproduksi lagi, maka kita pergunakan persamaannya, yaitu menggunakan pasangan transistor TIP31 dan TIP32. Atau pilihan persamaan lainnya menggunakan saudara kembarnya, yaitu 2SD313 dan 2SB507. Tapi kali ini kita pergunakan pasangan TIP31 dan TIP32 karena memiliki daya maksimum lebih besar, yaitu 40 watt. Mika isolator dan baut transistor kita pergunakan bawaan karena kondisinya masih layak pakai serta memiliki kualitas sangat bagus. Dua buah transistor pengatur bias transistor penguat akhir harus menempel pada plat pendingin. Transistor ini mengeluarkan panas saat bekerja mengalirkan arus. Aplikasikan thermal pasta pada permukaan plat aluminium pendingin, posisi 4 buah transistor penguat akhir. Pin kolektor transistor dipotong karena kolektor transistor terhubung dengan baut pengencang ke jalur PCB. Transistor bawaan tidak dipasang pin kolektor dari pabrik. Kolektor diambil dari plat pendingin transistor. Transistor telah terpasang pada plat aluminium pendingin. Pastikan masing-masing transistor pada posisinya, di mana transistor TIP31 kolektor terhubung ke positif tegangan simetris dan TIP32 kolektor terhubung dengan negatif tegangan simetris.
Pastikan pin kolektor transistor tidak terhubung dengan plat aluminium pendingin, karena bodi pendingin terhubung dengan ground. Bersihkan lapisan bawah PCB modul power amplifier dan power supply dengan thinner pembersih. Banyak sisa kotoran flux timah solder lawas mengotori permukaan PCB. Proses pemeriksaan kerusakan dan perbaikan modul PCB power amplifier dan power supply telah selesai. Pengaturan variabel resistor fungsi bias dilakukan setelah semua proses perbaikan selesai. Baik, kita lanjut ke proses analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB tone control dan preamplifier fungsi input Pono. Lepas plat panel depan perangkat yang terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan sekitar 2 mm. Knop potensio sebagian sulit dilepas. Jika dipaksa, bisa mengakibatkan kerusakan pada knop dan potensionya itu sendiri. Knop dapat dilepas dengan cara didongkrak menggunakan mata obeng minus. Lakukan secara perlahan agar tidak merusak knop dan potensio. Knop sulit dilepas disebabkan kontrol sub potensio mengalami korosi. Mur pengencang saklar power utama mengalami korosi sehingga sulit dilepas. Aplikasikan cairan pelumas atau anti karat. Modul PCB telah terlepas dari rangka panel depan, komponen tone control, dan preamplifier fungsi input Pono nampak seperti ini. Komponen utama tone control menggunakan sepasang transistor dengan nomor 2SA726 dan 2SC1313 masing-masing sepasang per kanal. Pada kanal lainnya, terlihat satu buah transistor telah mengalami pergantian, namun nomor seri bukan yang seharusnya, telah diganti dengan nomor berbeda. Ini adalah rangkaian preamplifier atau equalizer fungsi input Pono, menggunakan pasangan transistor 2SA726 dan 2SC1313. Terdapat 4 buah potensio, masing-masing berfungsi sebagai pengatur nada bass, treble, balance, dan volume control. Saklar mode suara high filter dan loudness berbentuk seperti ini. Saklar dengan mekanik yang sangat kokoh. Kapasitor elektrolit fungsi filter dan kopling menggunakan kualitas tinggi dan low noise. Kapasitor fungsi input dan output berbeda dengan kapasitor lainnya. Kapasitor berwarna oranye menandakan kelas tinggi, ESR rendah, dan yang pasti sangat rendah noise. Untuk mempermudah proses pemeriksaan komponen dan perbaikan, lepas kabel penghubung modul PCB ke soket RCA pada panel belakang. Kita mulai dengan memeriksa kapasitor fungsi filter tegangan input dari modul power supply melalui kabel berwarna biru putih sebesar 40 volt. Kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan telah dilepas dari PCB. Kondisi kapasitor sebagian telah mengalami kebocoran serta pin korosi. Biasanya kapasitor kualitas tinggi, walaupun kondisi seperti ini kapasitasnya masih terbaca bagus.
Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, lakukan pengujian pada kapasitor-kapasitor elektrolit ini. Ya, kapasitor mengalami sedikit perubahan kapasitas serta nilai tegangan loss tinggi. Untuk penggunaan jangka panjang, kita ganti seluruh kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan ini. Satu buah kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan 22 volt mengalami kerusakan akibat korosi pada kakinya. Kapasitas 220 mikrofarad 25 volt, kapasitor perlu diganti. Selanjutnya, periksa kondisi kapasitor elektrolit, fungsi filter, dan kopling pada rangkaian utama tone control. Beberapa kapasitor mengalami perubahan kapasitas dan perlu dilakukan pergantian. Pergunakan kapasitor pengganti dengan kualitas terbaik. Kapasitor elektrolit fungsi kopling input tidak bermasalah, kapasitor masih layak. Selanjutnya kita perbaiki transistor penguat tone control yang telah mengalami pergantian. Lepas 4 buah transistor pada rangkaian tone control dan lakukan pengujian. Ya, transistor pengganti terukur nilai HFE tidak sesuai dengan nilai transistor bawaan. Sayangnya, tipe transistor ini sangat langka di pasaran. Untuk mengatasinya, kita ganti seluruh transistor dengan persamaan pasangan transistor lain. Transistor dengan karakteristik sama dengan transistor bawaan adalah nomor 2SC1815 dan 2SA1015. Susunan pin transistor pengganti ini berbeda dengan pin transistor bawaan. Perlu sedikit penyesuaian. Urutan pin terbalik. Lanjut ke pemeriksaan potensiometer. Potensiometer model lurus, jumlah pin 2x3. Lepas seluruh potensio, fungsi tone control, dan balance. Bentuk potensio seperti ini. Potensio fungsi pengatur nada memiliki gigi klik, sedangkan fungsi balance polos. Potensio pengatur nada dan balance memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm. Untuk mengetahui kondisinya, lakukan pengujian dengan multimeter pada skala ohmmeter. Langkah pengujian potensiometer telah kita sering bahas pada konten-konten sebelumnya. Potensio terukur masih normal, nilai resistansi pin nomor 1 dan nomor 3 terukur 100 kilo. Begitu juga dengan pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan 3 pada posisi kontrol shaft minimum dan maksimum, resistansi menunjuk nilai 0 ohm. Bersihkan koneksi carbon track ketiga potensiometer dengan menggunakan kontak cleaner. Potensiometer fungsi volume kontrol berbentuk seperti ini, sehingga tidak ditempatkan pada PCB.
Nilai resistansi 250 kilo ohm, dilengkapi pin CT untuk fungsi mode suara loudness. Kondisi potensio masih normal. Potensio hanya perlu dibersihkan dengan kontak cleaner. Kontrol shaft potensio sedikit berkarat sehingga sulit melepas knob. Bersihkan dengan sikat kawat. Pemeriksaan potensio telah selesai. Pasang kembali potensio pada posisinya. Berikutnya kita periksa kondisi kapasitor elektrolit, fungsi filter dan kopling, rangkaian equalizer, fungsi input phono. Ditemukan beberapa kapasitor elektrolit dengan kondisi kapasitas telah berubah. Kapasitor fungsi kopling input dengan kapasitas 1 mikrofarad 50 volt, kondisinya masih bagus dan layak pakai. Tidak perlu diganti. Kapasitor ini memiliki kualitas sangat bagus untuk rangkaian audio. Saklar fungsi input audio jenis DPDT 2x3 pin, sejumlah 4 buah. Tidak ada masalah dengan saklar ini, hanya perlu dibersihkan. Saklar mode suara high filter dan loudness berbeda dengan saklar lainnya. Saklar toggle bodi terbuat dari logam besi, jumlah pin 2x3. Tidak ada masalah dengan saklar ini. Bersihkan koneksi saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Kondisi lapisan bawah PCB sangat kotor dengan sisa flux timah solder. Bersihkan dengan thinner pencuci. Setelah dibersihkan, jalur PCB terlihat dengan jelas. Lanjut kita periksa kondisi sekring pengaman, input tegangan AC simetris dari trafo power supply dan output speaker. Ya, beberapa sekring terdengar nada bip sangat lemah, menandakan koneksi sekring buruk atau memiliki resistansi tinggi. Hal ini disebabkan pin sekring terkena korosi sehingga menimbulkan hambatan tinggi. Ganti sekring dengan nilai arus sesuai yang tertera pada label, yaitu 3,5 ampere untuk pengaman speaker dan 4 ampere untuk pengaman input tegangan AC simetris. Panjang bodi sekring 3 cm, diameter 5,5 mm. Pastikan koneksi sekring sempurna. Untuk mengetahui besaran tegangan output lilitan sekunder trafo, coba lakukan pengukuran dengan multimeter skala ukur AC voltmeter. Steker telah terhubung ke sumber listrik.
CT dengan kabel warna abu-abu, sedangkan tegangan simetris kabel warna ungu-ungu. Tegangan terukur 18 volt AC. Jika dikonversi ke DC menjadi sekitar 25 volt DC. Bentuk saklar power utama dan konfigurasi output speaker seperti ini. Tidak ada masalah dengan saklar, hanya perlu dibersihkan. Soket headphone model stereo diameter lubang 6,5 mm. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Begitu juga dengan soket RCA fungsi input dan terminal output speaker perlu dibersihkan. Permukaan plat panel sebagian terkena korosi. Coba bersihkan dengan cairan anti karat. Rangka penyangga modul PCB power amplifier sebagian terkena korosi. Lakukan pengamplasan pada bagian yang terkena korosi tersebut. Oke, mulai pasang kembali modul PCB tone control dan equalizer fungsi input Pono. Sebelumnya pasang kabel sambungan input dari soket RCA. Pasang modul PCB power amplifier dan power supply pada rangka bagian tengah. Perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Modul PCB tone control dan power amplifier telah selesai dipasang. Periksa kembali instalasinya dari kemungkinan keliru dalam penyambungan kabel. Proses instalasi telah selesai. Berikutnya lakukan setting bias tegangan transistor penguat akhir. Siapkan multimeter dengan skala DC voltmeter. Putar posisi variabel resistor VR01 dan VR02 mentok ke arah berlawanan arah jarum jam. Pasang test lead multimeter merah ke sisi kaki R38 dan test lead hitam ke sisi kaki R40 seperti ini. Kita lakukan untuk saluran power amplifier sebelah kanan terlebih dahulu. Selektor multimeter pada skala DC voltmeter.
Aktifkan saklar power utama, posisi volume kontrol pada minimum. Tunggu hingga jeda waktu 3 menit sebelum pengaturan variabel resistor fungsi bias. Atur VR02 dengan cara memutar searah jarum jam sambil memperhatikan layar multimeter hingga didapat angka tegangan sebesar 13 mV. Ya, tahan dulu. Jika angka bertambah atau berkurang, atur kembali VR02. Pastikan nilai tegangan tetap pada angka 13 mV. Lakukan hal yang sama pada saluran power amplifier sebelah kiri. Atur VR01 hingga didapat nilai tegangan 13 mV. Pengaturan bias tegangan dan arus pada penguat akhir telah selesai. Power amplifier siap digunakan. Sekarang kita uji hasilnya. Hubungkan speaker 8 ohm pada terminal speaker grup A. Hubungkan input audio pada fungsi input tuner. Aktifkan perangkat saklar pada konfigurasi grup speaker A. Ya, perangkat telah bekerja dengan baik, kualitas audio sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke progres penambahan modul Bluetooth Music Receiver. Seperti biasa, komponen yang dibutuhkan seperti ini. Proses perakitan modul Bluetooth sudah sering kita bahas pada video-video sebelumnya. Hasil perakitan seperti ini, terdiri dari filter noise, regulator tegangan 5 volt, dan modul Bluetooth model M18. Signal audio output modul Bluetooth dihubungkan dengan fungsi input AUX. Sumber tegangan dari suplai rangkaian tone control arusnya tidak memadai, sehingga sulit untuk menghidupkan regulator modul Bluetooth. Oleh karena itu, sumber tegangan kita ambil langsung dari polaritas positif tegangan simetris utama untuk power amplifier. Dikarenakan sumber tegangan positif sebesar 25 volt, kita rubah rangkaian regulator 5 volt modul Bluetooth dengan menggunakan modul DC to DC converter. Modul DC to DC converter menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor MP2307, memiliki kapasitas arus secara kontinu sebesar 3 ampere. Untuk mengetahui besaran tegangan simetris utama, coba kita lakukan pengukuran pada polaritas positif kapasitor elektrolit C606 3300 mikrofarad 35 volt.
Ya, tegangan simetris terukur 22,4 volt DC. Tegangan ini layak untuk input modul DC to DC converter karena maksimum tegangan modul sebesar 23 volt. Input modul DC to DC converter kita amankan dengan resistor 10 ohm 0,5 watt. Kita set terlebih dahulu tegangan output modul ke tegangan 5 volt dengan cara memutar variabel resistor pada modul ini. Tegangan output modul DC to DC converter telah kita set ke 5 volt dan siap dihubungkan dengan input tegangan modul Bluetooth. Output tegangan 5 volt telah terhubung dengan modul Bluetooth. Coba kita nyalakan perangkatnya. Oke, modul Bluetooth telah bekerja dan siap dipasang pada perangkat. Resistor penahan arus modul DC to DC kita amankan nanti setelah selesai proses instalasi. Modul Bluetooth telah terpasang. Kita uji dengan menghubungkan signal audio Bluetooth dengan audio dari perangkat smartphone. Saklar fungsi input, aktifkan ke fungsi input AUX. Fungsi input Bluetooth Music Receiver telah bekerja dengan baik. Rapihkan kabel instalasi modul Bluetooth, jangan sampai mengganggu komponen lainnya bawaan dari perangkat ini. Resistor pembatas arus input tegangan modul DC to DC converter telah kita amankan dengan cara diisolasi oleh heat shrink. Berikutnya, bersihkan seluruh bagian plat panel depan dengan air deterjen. Kondisi marking sebagian telah terhapus. Kita biarkan seperti ini kondisinya untuk menjaga keaslian perangkat, karena ini memiliki nilai sejarah bagi pemilik. Pasang plat aluminium panel depan dan perkuat dengan 2 buah skrup pengencang di bagian bawah. Base plate sebagian permukaannya terkena korosi, perlu dibersihkan dengan cara diamplas. Begitu juga dengan plat cover atas, perlu diamplas dan dilakukan pengecatan ulang agar rapi dan rata. Base plate telah dibersihkan. Untuk melindungi dari karat, kita lakukan pengecatan dengan cat warna clear. Plat cover atas telah dilakukan pengecatan ulang. Permukaan plat sudah rata dan rapi. Skrup pengencang kita ganti dengan ukuran semestinya dan warna yang sesuai, yaitu hitam. Knop potensio dan saklar telah kita bersihkan dengan cara dicuci menggunakan air deterjen. Knop saklar fungsi input Pono yang telah dimodifikasi oleh teknisi sebelumnya kita ganti dengan warna silver sesuai dengan warna knop lainnya. Aplikasikan lem kuning pada tangkai saklar fungsi input agar knop tidak mudah lepas. Knop saklar fungsi input Pono menggunakan knop potensio.
Untuk menyesuaikan dengan tangkai saklar, berikan lem tembak pada lubang bagian tengah knob. Pemasangan komponen casing telah selesai, perangkat berhasil dirakit ulang dan siap digunakan. Proses restorasi perangkat audio amplifier merek Sansui model AU Strip 2900 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.